Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Deavilia Cahya Arintia sebagai moderator dan ada teman saya yaitu Wardatul Insyirah sebagai pemateri. Langsung saja, di sini kami ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Persepsi dan Komunikasi dalam Organisasi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian persepsi. Persepsi merupakan proses mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera atau sensasi manusia agar memberi makna pada lingkungan mereka. Di situ ada pengertian dari berbagai pendapat. Langsung saja untuk kesimpulannya, yaitu bahwa persepsi yaitu merupakan suatu pendapat atau pandangan seseorang dengan adanya indera atau cara melihat, mendengar, merasakan atau serta menilainya. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Menurut Badu, yang pertama, psikologi. Persepsi seorang sangat dipengaruhi oleh keadaan psikologinya. Yang kedua, famili. Pengaruh yang besar terhadap anak-anak adalah familinya, orang tua yang telah mengembangkan suatu cara yang khusus di dalam memahami dan melihat kenyataan di dunia ini. Banyak sikap dan persepsi-persepsi mereka diturunkan kepada anak-anaknya. Yang ketiga, kebudayaan. Kebudayaan dan lingkungan masyarakat tertentu juga merupakan salah satu faktor yang kuat di dalam mempengaruhi sikap, nilai, dan cara seseorang memandang dan memahami keadaan di dunia ini. Untuk faktor-faktor yang berpengaruh dalam persepsi menurut Walgito antara lain, yang pertama, objek yang dipersepsi. Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. Yang kedua, alat indera, saraf dan susunan syaraf. Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di samping itu juga harus ada saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Yang terakhir, perhatian. Untuk menyadari atau dalam pengadaan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah utama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu sekelompok objek. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang komunikasi akan disampaikan oleh Mbak Wardatul Insyirah. Kepadanya dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya yakni pengertian dari komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communis yang berarti sama. Communico, communication atau communicare yang berarti membuat sama. Menurut asal katanya tersebut, arti komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, atau aturan semiotika yang dipahami bersama. Secara sederhana, komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Oleh sebab itu, komunikasi bergantung pada kemampuan kita untuk dapat memahami satu dengan yang lainnya. Menurut Gibbs and Hodgett, sebagaimana yang dikutip oleh Syafruddin bahwa ada 4 jenis komunikasi dalam organisasi, yaitu terdiri dari 1. Komunikasi dari atasan kepada bawahan atau downward communication. 2. Komunikasi dari bawahan kepada pimpinan, upward communication. 3. Komunikasi horizontal atau komunikasi pada level yang sama dalam organisasi. 4. Komunikasi diagonal atau komunikasi individu dalam level dan bidang yang berbeda. D. Unsur komunikasi. Komunikasi telah didefinisikan sebagai usaha penyampaian pesan antar manusia, sehingga untuk terjadinya proses komunikasi minimal terdiri dari 5 unsur, yaitu pertama, pengiriman pesan atau komunikator. Kedua, pesan, yakni komunikasi dapat mempunyai banyak bentuk. Salah satunya bentuk bersifat verbal maupun bersifat non-verbal. Yang ketiga, ada media, merupakan bentuk jamak dari kata medium. Dalam ilmu komunikasi, media bisa diartikan sebagai saluran. Terus ada yang keempat, penerima atau komunikan atau penerimaan pesan.
Yang kelima ada pengaruh atau efek, yakni efek komunikasi diartikan sebagai pengaruh yang ditimbulkan pesan komunikator dalam diri komunikanya. Terdapat 3 tataran pengaruh dalam diri komunikasi. 1. Kognitif, 2. Afektif, dan 3. Konatif. Tujuan komunikasi dalam sebuah organisasi sangat memberikan banyak manfaat secara langsung, yaitu memudahkan para anggota bekerja dari instruksi-instruksi yang diberikan dari atasan dan untuk mengurangi kesalahpahaman yang biasa terjadi dan memang sudah melekat pada suatu organisasi. Apabila semua bawahan dan atasan dapat berinteraksi dengan baik, maka seluruh kesalahpahaman yang berisiko mungkin akan berkurang karena tiap manusia mempunyai cara penyampaian komunikasi yang berbeda-beda secara verbal.